Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini Fakta Israel akan membahas tentang persetujuan MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengenai jihad dengan mengirimkan pasukan ke Gaza untuk mendukung perlawanan Gaza melawan Israel. Bapak Ibu semua, Fakta Israel membaca dari situs MUI, situs resmi mui.org.id. Judulnya, MUI berikan dukungan terhadap fatwa jihad melawan Israel. 8 April 2025. Jihad diusulkan oleh Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional IUMS dan MUI, organisasi resmi di Indonesia ini, mendukung pengiriman pasukan ke Gaza. Jadi di sini pernyataan disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Profesor Sudarnoto Abdul Hakim. Nah, ia menyatakan fatwa ini sejalan dengan keputusan Ijtima Ulama, fatwa MUI yang juga menegaskan bahwa wajib hukumnya bagi umat Islam untuk membela Palestina. Menurut Fakta Israel, pernyataan dukungan yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dikatakan di sini, saya mengutip dari keterangan yang diberikan oleh Profesor Sudarnoto, bahkan dalam Ijtima MUI ini juga direkomendasikan pengiriman pasukan untuk melindungi warga Gaza dan Palestina secara umum dari genosida dan penghancuran yang dilakukan oleh Israel. Saya mengutip juga dari Republika yang menulis tentang MUI dukung fatwa jihad bersenjata melawan Israel, dan satu lagi ada dukung fatwa jihad MUI, Ijtima Ulama sudah merekomendasikan pengiriman pasukan. Bapak Ibu semua, Indonesia memang pendukung Palestina. Namun, Indonesia ini bukan negara yang bisa mengirimkan pasukan dengan begitu saja ke sebuah wilayah konflik. Kita tidak bisa mengirimkan pasukan untuk membela kepentingan umat Islam di negara tersebut. Saudara, pada tahun 2021, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan pengiriman pasukan harus mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan PBB dan juga persetujuan dari negara bersangkutan. Jelas Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh MUI ini adalah pernyataan yang gegabah. Fakta Israel juga menyayangkan pernyataan MUI karena menyeret-nyeret warga negara Indonesia ke dalam perang Israel melawan terorisme. Fakta Israel sudah berkali-kali memposting video tentang Sandra. Fakta Israel selalu mengingatkan, perang yang dilakukan Israel adalah perang untuk mengambil sandera yang ditawan oleh kelompok teroris Palestina di Gaza. Sampai hari ini masih ada 59 sandera di Gaza. 25 orang diantaranya masih hidup dan sisanya jenazahnya masih disandera juga. Belum dikembalikan ke Israel untuk penguburan yang layak. Walau orang Indonesia mayoritas mencintai Palestina, tetapi negara kita tidak bisa seenaknya datang ke negara lain untuk berperang. Dan Bapak Ibu semua, pernyataan MUI yang mendukung jihad ini sejatinya tidak sesuai dengan mengapa perang itu terjadi. Karena perang yang dilakukan oleh Israel adalah perang melawan teroris. Teroris yang merangsek masuk ke dalam wilayah Israel pada 7 Oktober 2023.
teroris yang menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menyandra 253 orang, termasuk warga negara Thailand yang sesama ASEAN dengan kita di Indonesia. Apakah MUI kini menjadi pendukung dari kelompok teroris? Kalau Bapak Ibu lihat dari sejarah perang antara Israel dengan negara-negara Arab pada tahun 1948, pada tahun 1967, negara-negara Arab bersatu padu menyerang Israel yang sendirian. Bahkan dicoba lagi oleh Mesir dan Suriah tahun 1973 untuk memerangi Israel, dan ketiga kali perang tersebut, ketiga-tiganya mereka kalah. Namun ketika Israel menyerang Gaza karena melawan teroris demi membebaskan sandera, ini adalah perang kontra terorisme. Apakah negara Arab menyerang Israel? Tidak, Bapak Ibu semua. Negara Arab tidak ada yang bersatu padu untuk menyerang Israel. Negara Arab, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi tidak menyerang Israel. Yang menyerang Israel siapa? Iran. Iran 2 kali menyerang Israel. Karena apa? Karena Iranlah yang mendanai Hamas di Gaza. Iran ingin melenyapkan Israel dari muka bumi ini. Iran adalah poros Syiah di dunia ini. Makanya Iran mendanai Hamas yang Sunni di Gaza, Iran mendanai Hezbollah yang Syiah di Lebanon, dan Iran mendanai Houthi di Yaman. Di Yaman sendiri, apakah satu negara Yaman itu ingin memerangi Israel? Belum tentu. Hanya Houthi yang menyerang Israel. Apakah satu Lebanon itu menyerang Israel? Tidak. Hanya Hezbollah yang menyerang Israel. Jadi hati-hati Bapak Ibu. MUI ini adalah badan resmi di Indonesia. Pengaruhnya sangat besar bagi kalangan Islam di Indonesia. Karena itu saya berharap kalangan Islam di Indonesia yang moderat, para tokoh dari Muhammadiyah, dari NU, dari siapapun itu, partai Islam, untuk bersuara, untuk mencegah agar Indonesia tidak mengirim pasukan ke Gaza untuk berperang melawan Israel. Karena ini sama sekali tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945. Dan yang jelas Bapak Ibu, kita ini negara yang cinta damai, bukan negara yang cari masalah dengan ikut-ikutan berperang dalam satu barisan dengan teroris. Kita punya Densus 88, kita punya BNPT yang melawan terorisme. Tolong jangan impor ideologi teroris dari Palestina, dari Gaza masuk ke Indonesia. Saya minta dengan sangat hormat kepada MUI. Saudara, sejak tahun 2018 sampai hari ini, BNPT selalu mengingatkan agar mewaspadai munculnya terorisme karena isu Israel dan Palestina. BNPT juga memperingatkan termasuk soal penggalangan dana untuk Palestina. Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa tanpa teroris. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup.